Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di channel Bintang di Langit. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jaringan komputer, yaitu topologi dari jaringan komputer tersebut. Apa sih itu topologi jaringan komputer? Yaitu merupakan bentuk dari jaringan komputer yang dibuat. Pemahaman tentang bentuk jaringan komputer sangat penting untuk dikuasai, sehingga jaringan komputer yang didesain dan dikelola dapat berjalan dengan optimal. Topologi jaringan komputer terus berkembang seiring berkembangan kebutuhan akan jaringan komputer, sehingga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang paling pertama itu, menurut literatur yang saya cari, yaitu topologi bus. Merupakan topologi jaringan komputer yang pertama kali dikembangkan ya. Topologi ini secara sederhana menyambungkan beberapa komputer secara paralel. Ciri khas dari topologi ini adalah adanya backbone atau jalur utama dari sebuah jaringan yang menghubungkan setiap perangkat komputer. Kelebihan dari topologi bus adalah sederhana ya, tidak memerlukan alat-alat khusus karena setiap komputer dihubungkan ke backbone secara paralel. Maka setiap data akan dikirimkan melalui backbone dan akan ditransmisikan ke semua komputer yang terhubung di backbone tersebut. Konsekuensinya adalah semakin banyak komputer yang terhubung di backbone tersebut, kemungkinan terjadi data collision atau tabrakan ya. Sudah pasti karena jalurnya itu cuma jalur utama saja, dan collision tersebut atau tabrakan tersebut akan semakin besar jika datanya itu atau jaringannya itu semakin kompleks. Sehingga permasalahan data collision yang ada di topologi bus ini dari sisi keamanannya sangat tidak aman, karena data ditransmisikan ke setiap komputer yang terhubung ke backbone. Sehingga pada dasarnya setiap komputer yang ada di backbone akan menerima setiap data yang melewati di backbone. Seperti itu. Kemudian ada topologi ring atau FDDI. Nah, pada dasarnya topologi ini merupakan topologi bus yang kedua ujungnya itu disambungkan. Seperti video kemarin, yaitu saya membahas topologi ring, yaitu yang mencangkup Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, untuk memecahkan permasalahan data collision yang terjadi pada topologi bus dengan menggunakan token. Nah, itu yang digunakan dalam topologi ring ini, yaitu menggunakan token. Token merupakan sebuah data khusus yang berputar secara terus-menerus di dalam jaringan ring. Hanya komputer yang mendapatkan token yang dapat mengirimkan data atau transmisi, sedangkan komputer lainnya dalam keadaan receive atau menerima. Jadi ada yang mengirim, ada yang menerima. Dengan teknik ini, data collision dapat diminimalisir ya, karena pada suatu waktu hanya ada satu komputer yang mengirimkan datanya, yang lainnya itu hanya mereceive atau menerima. Namun, teknik ini menimbulkan permasalahan lain. Semakin banyak komputer yang terhubung, maka frekuensi pengiriman data akan semakin lambat. Sedangkan permasalahan network down yang disebabkan oleh putusnya kabel backbone atau kabel utama lah, masih belum dapat diselesaikan pada topologi ring. Untuk menyelesaikan permasalahan network down karena backbone terputus, maka topologi ring ini dikembangkan lebih lanjut menjadi topologi FDDI atau Fiber Distribute Data Interface. Pada dasarnya, FDDI merupakan double ring. Jadi ketika ring yang satu terputus, itu masih ada ring yang lainnya untuk membackupnya. Dengan demikian, data akan tetap melalui komputer-komputer sepanjang perjalanannya menuju komputer tujuan. Maka dari sisi keamanan, hal ini tentunya tidak aman, sama halnya dengan topologi bus. Terputusnya backbone utama dan tersambung ke dalam backupnya atau ring backup, maka data tetap akan melalui komputer-komputer sepanjang perjalanannya. Jadi data tersebut dikirimkan ke semua komputer lagi jika backbone utamanya itu mendapatkan kendala ya atau masalah. Lalu berikutnya ada topologi star.
Topologi star merupakan topologi yang berlawanan dengan konsep topologi tadi ya, bahwa jaringan komputer sebaiknya dibuat secara terdistribusi dan tidak saling terkait. Dengan demikian, maka apabila terdapat permasalahan pada sebuah komputer, tidak mempengaruhi komputer lainnya. Namun, topologi ini membutuhkan perangkat sebagai pusat jaringan komputer yang disebut dengan konsentrator ya. Nah, biasanya itu perangkat yang dipakai itu hub atau switch. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar mengenai switch ya maupun hub. Nah, dengan menggunakan topologi star, jaringan komputer dapat dengan mudah berkembang tanpa harus mengganggu perubahan jaringan yang sudah ada. Namun, demikian jaringan komputer dengan menggunakan topologi star membutuhkan perangkat khusus yang saya katakan tadi, hub atau switch. Nah, apabila perangkat hub switchnya itu rusak, maka jaringan pasti akan lumpuh ya, soalnya dia yang menghubungkan beberapa komputernya. Tapi kelebihan dari jaringan star dibandingkan dengan jaringan sebelumnya yaitu bus atau ring, dia itu jaringannya dibuat per komputer sehingga kerusakan pada sebuah komputer tidak mempengaruhi jaringan komputer lainnya ya. Jadi misal ada komputer satu rusak ya, berarti yang lainnya itu tidak akan rusak, soalnya jaringannya itu masing-masing komputer terhubung di switch tersebut, yang membuat semua jaringan rusak apabila switchnya itu rusak. Nah, seperti itu. Kemudian pada awalnya perangkat konsentrator yang dikembangkan adalah hub, di mana tugasnya adalah meneruskan data yang diterimanya ke semua port yang terhubung ke komputer kecuali port pengirim. Jadi hub ini meneruskan data-data itu ke semua komputernya. Jadi kan tidak aman ya. Misal ada seseorang mau mengirimkan data ke si A, ternyata data yang dikirimkan si A tersebut juga dikirimkan ke B, C, D dan lainnya. Pastikan itu menjadi tidak aman ya. Maka hub ini biasanya digantikan atau dikembangkan lebih lanjut menjadi switch yang dapat mendeteksi MAC address. MAC address itu apa sih? MAC address itu alamat yang ada di laptop kalian atau komputer kalian masing-masing. Jadi setiap komputer itu pasti ada MAC address-nya ya. Nah, si switch itu dapat mendeteksi MAC address yang ada di setiap komputer yang terhubung di setiap port yang ada di switch-nya. Sehingga paket data hanya akan dikirimkan ke MAC address yang dituju melalui port tertentu, tidak dikirimkan ke semua port, sehingga pasti lebih aman. Kemudian ada itu topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi bus dan star, di mana terdapat backbone atau jalur utama yang menghubungkan banyak topologi star, sehingga apabila digambarkan akan menyerupai pohon dengan batang pohon berupa backbone yang memiliki cabang dan ranting yang luas dan banyak. Nah, topologi tree ini menggabungkan kecepatan topologi bus dengan fleksibilitas topologi star, sehingga akan didapatkan jaringan komputer yang cepat namun tetap dapat berkembang secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Keuntungan penggunaan backbone pada jaringan tree ini memudahkan maintenance-nya ya. Jadi, jika ada suatu jaringan komputer itu yang bermasalah, maka proses maintenance atau troubleshooting itu dapat dilakukan secara bertahap, soalnya dia tidak mengganggu jaringan yang lain ya, tidak merusak keseluruhan jaringan. Seperti itu. Oke, di sini ada topologi mesh. Topologi ini untuk menyelesaikan permasalahan pada topologi star, yaitu menghilangkan konsentrator pada jaringan komputer. Setiap komputer didesain untuk dapat terhubung ke komputer lain secara langsung atau peer-to-peer, sehingga tidak membutuhkan adanya konsentrator. Nah, namun demikian, konsep yang bagus tersebut secara nyata sulit diimplementasikan, karena kan pasti membutuhkan network card yang sangat banyak ya, karena sejumlah komputer yang akan dihubungkan tersebut harus memenuhi syarat dari topologi mesh ini. Maka konsep ini baru bisa dikembangkan lebih lanjut ketika wireless LAN itu ditemukan, yaitu pada akhir era 1290-an. Dengan menggunakan wireless LAN ini, topologi mesh dapat diimplementasikan. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Tadi mungkin ada
5 ya, 5 jenis dari topologi jaringan komputer. Jika ada kekurangan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Jika tidak suka silahkan di dislike. Semoga bermanfaat. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.